Memang Musa adalah sesuatu, saya sangat sependapat, sayang Musa sendiri hanya melalui satu sejarah. Dan dia tidak menutup sejarah itu dengan tonggak yang miring didirikan itu. Jadi Musa tidak sempat melihat tanah yang dijanjikan itu sendiri. Tapi bukan berarti bahwa Musa tidak mempunyai peranan sejarah. Dan dalam hal ini juga mungkin para pendiri yang ada, yang turut serta dalam museum ini, Museum Monjali, ini Monumen Jogja Kembali, dan kebanyakan mungkin sudah meninggal, mereka membawa, sama seperti Musa, membawa Indonesia keluar dari satu etapa sejarah ke sejarah yang lainnya. Dan memang dalam perjalanannya panjang dan berliku-liku, dan mungkin mereka, tidak semua dari mereka atau dari almarhum-almarhum itu yang bisa menikmati Indonesia pada hari ini juga. Sebab itu, apa privilege atau apa keistimewaan yang adik-adik dan bapak-bapak dan mbak-mbak sekalian dapati dari yang sudah lalu, bahwa pendahulu kita sudah memberikan satu landasan yang bagus, dan pendahulu kita sudah mulai satu start yang bagus. Sebab itu saya yakin bahwa Jogja dan adik-adik dan rakyat Jogja bisa meneruskan, dan ujungnya nanti adik-adik sekalian tidak saja seperti Musa bahwa hanya menjadi bagian dari sejarah, tapi juga menjadi aktor dan menciptakan sejarah baru. Dan saya yakin dengan Cak Nun yang ada di sini, dengan inspirasinya, dengan sumbangannya, dengan dedikasinya, dan dengan semua jerih payahnya, saya yakin bahwa Cak Nun akan membawa Jogja menjadi pencipta sejarah, bukan saja bagian dari sejarah Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Sebelum beliau saya persilakan, sampai di sini ada beberapa hal dari Anda, kalau ada hal-hal yang Anda akan respon, Anda akan tambahi, Anda tanyakan, Anda bantah dan seterusnya untuk beliau, Pak Theo. Monggo, silakan. Silakan Mas. Dapat door prize yang tanya. Saya persilakan. Beliau ini Ambon Pak ya? Saya Ambon Pak, ya cuma nyasar ke Gresik Pak. Sekarang kita dengar Ambon aja, kita ingatnya cuma waktu perang dulu Pak. Padahal Anda tahu Ambon Maluku itu melahirkan kreator-kreator luar biasa. Anda lihat, coba Anda pelajari, burungnya aja beda sama burung di tempat-tempat lain. Ambon itu. Juga pisangnya Pak. Juga pisangnya. Juga pisangnya. Jadi sebelum yang namanya Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison sama siapa sih Rek? Ringo Starr itu akhirnya ngaku bahwa mereka bukan perintis musik yang mereka bawakan itu. Mereka itu hanya meneruskan dan meniru 3 orang Ambon plus 1 orang bule yang punya grup namanya Tillman. Dan Tillman itu lebih bagus daripada Beatles, cuman sayangnya kulitnya tidak putih. Sehingga mereka kurang mendapatkan pasar yang baik. Padahal mereka jauh lebih bagus daripada Beatles, dan ini diakui oleh Paul McCartney ketika dia bertengkar dengan John Lennon gitu. Jadi kita itu memang sama Tuhan disembunyikan. Jadi sebenarnya banyak sekali karya-karya kita, cuman Tuhan menyuruh kita tidak usah bangga di dunia, karena nanti kita di akhirat baru kita akan dimanjakan. Kalau di dunia sial terus lah kira-kira gitu. Nah orang Ambon luar biasa, kayaknya nggak ada orang Ambon yang nggak bisa nyanyi Pak ya. Sampean pasti nyanyinya bagus Pak Theo. Ya. Satu lagu dong. Ya, susah saya kalau ditantang Pak. Orang Ambon itu teriak aja jadi musik rokok, gitu. Rengeng-rengeng jadi musik keroncong gitu. Mari Ibu. Ya.
Beliau ini Ibu Ariyanti Luhur Setiorini, Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang, tepuk tangan untuk beliau. Saya masih buka untuk Pak Theo, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, karena beliau tadi ganggu-ganggu kita dengan beberapa gejala-gejala pemikiran yang karena sopan dia tidak memperdalamnya, tetapi Anda harus peka bahwa beliau sedang memancing-mancing agar kita memasuki sebuah wacana, kan gitu. Itu tanda orang dewasa seperti itu. Ayo Mas. Pak, mereka ini Musa, kalau kenal, Musa itu siapa Mas? Coba, Musa itu siapa? Nabi. Terus yang lain lagi? Kenal Musa yang lain enggak? Oke. Rektor UIN, Musa. Siapa lagi? Siapa lagi? Pemain bal. Klub? Apa? Ada Musa ya, oke. Ada yang ingat ya? Musa siapa lagi? Tokoh nasional Indonesia yang namanya Musa. Di era kapan dia menjadi tokoh? Ingat enggak teman-teman sekalian? Ini sekedar alam museum di dalam pikiran Anda itu hidup apa tidak? Kan gitu. Supaya Anda tidak mengatakan museum itu masa silam, enggak. Museum adalah bagian dari kesadaran kita. Bahkan bagian terpenting dari kesadaran pikiran dan cinta di dalam hati kita. Musa itu tokoh PKI yang luar biasa. Loh yang wong Jawa Musa, nek wong Arab Musa. Musa ya, duduk Musa ya. Jane Musa, cuman dhek mergo PKI terus gak enak nek diceluk Musa, dadi akhirnya dhek yes Musa wae ngono lho. Dan keputusane ngono iku biyen rek. Tafsir toh. Loh saya itu menyelidiki asal-usul macam-macam kata seperti itu. Lah ora jelas ora ono sing neliti akhirnya tak karang-karang dhewe. Kiai itu Pak, sekarang dipakai di mana-mana, ustadz dipakai di mana-mana. Baju koko ini ya, baju ini teman sekalian, ini tahun berapa, era dekade berapa ini dijadikan lambang santri, lambang ustadz. Jadi orang kalau pengajian pakai baju begini nih. Disebut dulu baju koko, kemudian baju takwa, gitu kan? Sama dengan tahu dulu, tahu, dulu tahu koko, sekarang tahu takwa. Saya kasih tahu teman sekalian dulu, mohon maaf nih Pak ya. Salah satu yang menjadi kesadaran museum kesadaran masa silam kita. Yang namanya kiai itu tidak boleh kiai, ustadz, ulama atau pastor segala macam kecuali ketika dia misa, ketika dia jadi imam, ketika dia jadi khotib dia. Sehari-hari dia tidak boleh membedakan pakaiannya dengan pakaian umatnya. Bahkan Muhammad memberi saran, berpakaianlah seperti pakaian yang terburuk dari umatmu. Jadi dulu yang namanya kiai zaman saya kecil tuh ya sesuai dengan pekerjaannya. Kalau dia petani ya dia pakai katok, kalungan sarung, nggawa pacul, tanggo arit gitu. Sama dengan orang lain zaman dulu. Cuman begitu menjelang maghrib sampai ba'da isya dia ngajar ngaji. Jadi tidak ada simbol kelasnya waktu itu gitu ya. Jadi kiai itu ya biasa, ya kaosan, ya suwek-suwek gitu. Tiba-tiba berpakaian seperti ini. Dan ini perampokan habis-habisan. Kenapa? Ini pakaian lodrok. Dulu yang namanya lodrok itu Pak, gambus misri sama lodrok, pakaiannya kayak gini nih. Jadi ini, set gini, terus ini dawa, iki ada sakunya dua. Fungsinya dilempari rokok, taruh di sini. Dilempari duit, taruh di sini. Aslinya begitu teman sekalian. Dan kan gini deh, naik lodrok itu gini. Ini taruh tangan ini. Awan-awan mangan cengklek. Tiba-tiba jadi pakaian ustadz. Itu. Ini kalau Anda tidak kenal museum, Anda tidak tahu lagi dimensi waktu, sehingga Anda tidak tahu asal-usul segala sesuatu. Anda pikir ustadz itu hubungannya sama Islam, tidak ada hubungannya karo Islam ustadz. Ustadz itu panggilan ngene Kang ngono lho. Mas, Pak,
Le, abang, itu ustadz. Loh kok tiba-tiba ustadz jadi profesi yang pekerjaannya ceramah agama. Ah ini kan manipulasi museum ini namanya. Dan itu loh teman sekalian, kiai apalagi, kiai tidak ada, bukan bahasa Arab, kiai kan ini jamaah-jamaahnya udah tahu, kiai itu asal usulnya ada orang berjajar gini, tuan rumah minta Pak Theo tolong dipimpin doa, terus Pak Theo kan tidak enak, dia tidak bisa doa seperti yang dimaksudkan, terus dia bilang kiai gitu, ikiai gitu, terus dia juga bilang ikiai. Terus akhirnya diimbal rono-rono kiai, akhirnya satu terakhir terpaksa berdoa, akhirnya semuanya oh yang berdoa itu kiai. Tafsir. Loh tapi kalau Anda hidup tanpa tafsir bagaimana dong? Wong Anda menyimpulkan kukuruyuk aja itu tafsirmu kok. Anda menyimpulkan ada mobil tabrakan, bruak, itu tafsir kok. Orang barat menyebutnya bam kok. Ya Pak. Dulu di Jogja ketika kita belum rusak kayak sekarang, sepur tabrakan tuh manil gitu dulu. Zaman biyen. Oke, enggak ada. Silakan ke Pak Theo. Atau mungkin nanti kita tanya jawab agak lebih panjang. Satu nomor lagi sekarang mau dangdut kayak apa gitu. Kayaknya lagu Ambon deh Pak, apa gitu loh Pak. Apa ya? Kota Ambon itu Pak, ibu negeri tanah Maluku gitu ya. Ini susah Pak, saya ini Ambon Jawa Pak. Jadi, Ambon Jawa Pak ya. Ya. Oke, satu nomor apa lagi teman-teman sekalian? Silakan Kiai Kanjeng. Aku minta kelahiran aja deh, minta kelahiran Mbak Fia, supaya Allah mengizinkan lahirnya kesadaran baru pada malam hari ini, lahirnya rasa keindahan yang baru, lahirnya pernikahan kesadaran dengan museum, dengan kesadaran-kesadaran masa silam, gitu ya. Yuk. Sang matahari terangi bumi.
oleh kutukan, kutukan itu terdengar juga oleh batinku. Nyanyian-nyanyian mengharu biru, aku mendengar perihnya hatimu.